Selamat datang di ramalan Primbon Euro 2021 berdasarkan Cipriu. Selamat datang di ramalan Euro 2021 berdasarkan Primbon. Apa itu Primbon? Pria Ambon. Masih lucu nggak sih? Hari ini adalah pertandingan yang kita ramal adalah pertandingan antara Belanda melawan Austria, di mana pasukan Inlander akan melawan pasukan Austria. Austria apa? Arno Taufik. Nah, pasukan Inlander melawan Arno Taufik and the gang. Ramalan selalu didasarkan oleh weton dari pelatih, dan nanti di saat masuk ke 16 besar kita akan lebih detail masuk ke weton-weton dari pemain, kesialan-kesialan dan keberuntungan-keberuntungan dari pemain-pemain yang masuk ke skuad tim yang akan kita ramal. Oke, kita mulai dari kesebelasan Belanda dipimpin oleh pelatih Frank de Boer, Nederland, kelahiran Belanda 15 Mei 1970 dengan usia 51 tahun. Dengan weton Kamis Pon, apa ini? Nggak saya tulis tadi dong. Jumat Pon, deng, sorry. Jumat Pon, nah begitu. Di sini dia punya weton Jumat Pon. Hampir sama seperti Roberto Mancini tadi. Karakter dari Jumat Pon sendiri, dia itu melambangkan sifat air. Wow. Yang namanya air akan meniru alur dan masuk ke dalam celah-celah sekalipun. Wow, ini ramalannya puitis sekali. Ya, masuk ke celah-celah gitu. Yang artinya orang yang lahir di hari Jumat mudah terbawa arus, banyak pacarnya, pendiam, bikin orang penasaran. Penasaran? Cocok, Pak. Kenapa tuh? Londo kan nggih Pak. Oh ya, di Londo kan dekat air. Dia itu elemennya sangat Belanda sekali, sangat air sekali. Datarannya lebih rendah daripada air. Benar gitu. Di Belanda itu ada jalan tol yang di bawah laut begitu. Karakternya sangat Belanda sekali ini orang Frank de Boer ini. Lahirnya juga Jumat Pon, salah satu weton yang berbakat sakti juga di sini. Seperti air. Salah satu karakter lainnya adalah tidak sabaran dan emosional. Tenaganya kuat. Tuh. Dia juga punya bakat untuk menjadi seorang atlet juga seperti Roberto Mancini. Iki Belanda. Karena mungkin pernah jajah Indonesia terus belajar primbon. Mbaknya dulu belajar primbon. Terus tuku sanyo. Kok iso sanyo? Sedotannya kuat, semburannya kuat. Ada begitu ternyata. Saya tunggu-tunggu komedinya Kimpar. Ya gitu. Mungkin karena dia itu dulu kan pernah menjajah Indonesia, terus belajar primbon, dilihat-lihat, loh anakku ini kelahirannya Jumat Pon. Atlet cocok ini. Nah, kebetulan SSB di sana bagus-bagus ya kan. Jadi wis masuk bal-balan gitu di situ. Selain pekerjaan yang cocok untuk Jumat Pon, selain atlet adalah penerbit ya, dan juga bisa berpotensi sebagai mubalik. Begitu. Cocok sekali untuk ceramah di sini. Hari baiknya adalah untuk Frank de Boer adalah hari Kamis dan hari Minggu. Pertandingannya dilakukan pada hari Kamis. Ini adalah hari yang bagus sekali untuk bekerja untuk Frank de Boer ini. Tadi Mancini harinya pas Rabu sayangnya. Ini harinya pas Kamis gitu. Cocok sekali, dan usianya juga bakal mendapatkan puncak karir di saat 30 tahun begitu. Iki yo. Wah, enak hari ini pas dia bertanding di saat yang tepat sekali nih harinya ini. Usia sudah mulai di usia mapan. Terus bertandingnya pas di hari keberuntungan. Coba Roberto Mancini itu pertandingannya diundur ya, diundur lah biar sama-sama hoki gitu. Yang kelahirannya Jumat Pon itu tadi. Gandeng Jumat Pon. Aduh, jadimu balik juga bagus di sini. Tapi yang
profesi yang membuat karirnya cepat meningkat dan meraup kesuksesan paling besar adalah kalau Jumat Pon ini mengambil profesi sebagai penerbitan. Begitu. Kemungkinan bosnya Jawa Pos sama Kompas itu orang Jumat Pon juga karena bisnisnya masuk sekali untuk penerbitan gitu, media-media gitu Jumat Pon ya. Kalau Anda punya anak lahir Jumat Pon langsung wah, cocok gitu. Gawe koran. Belajar nyablon gitu lah ya, langsung di situ. Bagus ini. Untuk pelatih Austria sendiri ada Franco Foda. Tak kira Franco da Gama emang lah katanya njajah Indonesia sampai VOC emang jur. Dari Austria sendiri pelatihnya ada Franco Foda, kelahiran Jerman 23 April 1966. Usianya 55 tahun dengan weton Sabtu Kliwon. Nah, ini dari beberapa banyak pelatih, ini salah satu pelatih yang bukan warga lokal ini di sini nih. Impor. Dia Austria tapi pelatihnya orang Jerman gitu. Karakter dari Sabtu Kliwon di sini Franco Foda. Ini karakternya mereka begitu ramah, sopan dan mudah terkesan. Waduh, gampang muni wow deh. Wow. Nama lengkapnya Franco Foda juga gitu. Franco Wow Foda gitu. mudah terkesan sehingga mereka dengan mudah membuat orang lain merasa betah. Wah, kancane akeh gitu. Sopan, mudah terkesan sehingga mereka mudah dapat teman gitu. Terus dia juga ramah. Lho, wis enak teman koncoan nambah hari iki. Terus selanjutnya karakternya mereka cenderung memperlakukan semua orang dengan baik. Bahkan lawannya sendiri atau musuhnya sendiri. Loh, gawat ini kalau jadi pelatih ini bahaya karena lawannya bisa dibaikin begitu. Ngelihat, waduh kok pertahanannya lawan ini lemah ya. Ya wis strikerku tak ngkone pincang ae, bahaya. Wis gak cocok kira-kira. Itu kiperku kok terlalu enak yo, strikernya Belanda itu tak delok iku kewalahan ngono. Coba kiper kamu tangan kanannya dipatahin. Nah, begitu wah bahaya iki, bahaya. Bahaya juga ya kelemahannya orang ramah gitu ya. Seperti Sayuti dalam karakter Bajaj Bajuri. Sayuti ndek karakter film apa? Sing baik-baik lho. OB ada dulu sitkom OB. Sayuti orangnya baik gitu. Bahaya itu kalau terlalu baik juga bahaya. Watak Sabtu Kliwon yang lemah lembut dan tidak tegaan ketika melihat saudara atau teman yang sedang kerusak. Aduh, iki opo sih tulisannya? Intinya orangnya tidak tegaan gitu. Sabtu Kliwon itu tidak tega kalau lihat orang susah atau lemah gitu. Itu gak tega. Nah, tidak tegaan orangnya itu. Iya, gak tega. Pengen melok kampleng. Enggak, ini baik orangnya ini. Ada orang cedera gitu ditolong. Ini orangnya baik ini. Itu salah satu pembawaan positif dari Sabtu Kliwon. Ada pembawaan negatifnya di sini untuk Sabtu Kliwon, untuk Franco Foda. Yang pertama tidak suka diperintah. Suka membantah. Angkuh. Bila ada yang mengecewakan akan selalu diingat. Jika kelewat marah sulit untuk diperbaikan. Sulit untuk perbaikan. Kalau udah marah wis gak di sepuro. Wangel di Jawa sepuro. Yang selanjutnya mudah terkecoh. Wah, ini bahaya kalau untuk pelatih ini. Mudah menyerah, bahaya untuk pelatih ini. Mudah terkesan. Wah, itu tadi. Memang nama lengkapnya Vasco Voda memang gitu loh. Tapi untuk kekurangan dari Sabtu Kliwon sendiri ini bisa jadi kelebihan ini. Tidak suka diperintah, suka membantah, angkuh. Bila ada yang mengecewakan akan selalu diingat. Ini karakter yang cocok untuk seorang pelatih. Tapi malah jadi kelemahan di sini. Ini bukti kalau misalnya orang ini tuh memanfaatkan kelemahannya dari dirinya sendiri begitu. Asalkan jangan mudah terkecoh tadi itu. Nah, ngakunya kiper ternyata back, wah gitu bahaya.
pertandingannya nggih Belanda. Nah, terkecoh itu nanti ditipu lawannya. Gitu, ditipu temennya. Mari kita pertandingan musuh Belanda loh. Ndek ngene Pakis. Wah, dia ke Pakis gampang ketipu. Waduh, seakan ini orang. Nah, ini salah satu orang-orang yang gampang kena prank gitu. Selamat kamu kena prank gitu. Ini orang ini termasuk ya pertama dia tidak punya bakat untuk menjadi seorang pemain sepak bola atau pelatih. Dan yang kedua di sini pembawaan dari wetonnya itu dia cocoknya untuk pekerjaan yang ramah-ramah. Di sini tuh pekerjaan yang cocok adalah di bidang pekerjaan travel bureau. Aduh. Cuk, tadi tour guide, cocoknya tadi tour guide karena ramah begitu loh. Gak cocok tadi pelatih. Pekerjaan yang cocok lu Sabtu Kliwon. Franco Foda mending belajar nyetir jeep nang Bromo ya kan, wis lumayan. Bromo Pak, sampai puncak Pak. Nah, itu Bromo. Nyetir hardtop itu. Gak iso Pak ndek kene Pak kendaraan iso hardtop tok. Nah, Mio ini diparkir ndek kene. Nah, itu cocok Franco Foda. Jalan ini ditinggal Biru. di STNK. Nah, biru hardtop atau jadi makelar villa Songgoriti. Nah, itu pakai kerpus villa Mas. Nah, gitu cocok dia itu pekerjaannya di situ. Atau kalau misalnya dia berdagang, perdagangan hasil pertanian dan wirausaha. Jadi wirausahanya itu sejenis pertanian begitu. Cocok sekali untuk tinggal di Batu atau di Tengger di Bromo cocok sekali itu. Pertanian di sana lahannya subur gitu loh. Terus di Songgoriti juga wanitanya juga subur gitu loh. Aduh, ya cocok lah tinggal di tempat-tempat dingin gitu. Ini orang ngapain ngelatih bola? Atau dodolan sayur. Nah, nyetir hardtop, jualan sayur itu dua pekerjaan yang bisa dikerjakan bersamaan. Sangat menguntungkan kalau Franco Foda ini lahir di Tengger, di Bromo begitu. Franco Foda di Tengger bisa jualan rokok kan lek tau nanggene Bromo, Cuk. Rokok Surya 50.000 matamu, Cuk. Rasane mending gawe teko Malang sak pres tak dol nang kono, Cuk. Bajingan nang Bromo taek jenenge. Lanjutnya, Franco Foda lagi. Untuk Franco Foda, arah keberuntungan berada di timur dan selatan. Mari kita lihat perjalanannya. Dia dari Austria menuju ke Netherlands. Karena pertandingan kan dilangsungkan di Amsterdam, Holland Bakre. Dia akan berjalan menuju ke Austria di bawah, Netherlands di atas. Dia menuju ke barat laut, timur tenggara, selatan barat daya, barat laut. Dia menuju barat laut. Sementara untuk keberuntungannya dia berada di timur dan selatan. Cuk, kok malah wali aneh. Peruntungannya Franco Foda ini berada di timur dan selatan. Berarti malah beruntung kalau misalnya dia bertanding di timur tenggara itu cocok, dia dapat dua-duanya. Maka dia misalnya bertanding itu lebih baik pindah di Bosnia. Di situ menang. Uji coba lawan Bosnia, beruntung dia. Iki pas melawan arah keberuntungannya dia ini, melawan telak. Ajur arek koyo ndek kene. Wis cocoke kerja nang Bromo. Melawan arah. Terus untuk keberuntungan secara usia, sekarang dia usianya adalah 55. Untuk weton Sabtu Kliwon, Franco Foda di saat 55 sampai 60 tahun itu kesuksesannya di angka 1. Itu tadi cukup cenderung kurang. Nilainya 1 sampai 6 gitu. Jadi dia tuh kekurangan lah, bisa dibilang kurang gitu. Melas ini orang ini. Pas tahun dia secara primbon sedang tidak prima, dia bekerja tidak sesuai dengan arah yang membawa keberuntungan. Karirnya juga cocok sebagai supir hardtop. Waduh. Prediksi dari weton saya di sini, weton kedua pelatih dari saya. Prediksi skor akan berakhir untuk kemenangan Belanda dengan skor telak 2-0.
Ajur iki Pak masalahnya Pak. Bayangkan Belanda itu pelatihnya memang benar-benar pelatih, pernah jadi atlet, punya bakat atlet, dari wetonnya juga cocok jadi atlet dan dia yang lawannya ini dari Austria, Franco Foda wis melancong nang gene Austria dari Jerman, bakatnya sopir hardtop, pariwisata, makelar villa, tadi pelatih. Terus posisi keberuntungannya berada di timur dan selatan, dia malah menuju ke utara cenderung ke timur. Diterak kabeh, cur asli wapes. Untuk Anda judiwan dan judiwati yang ingin bertotoan, ini adalah kesempatan besar untuk kalian 2-0 lek misalnya nok Persiji sikat Belanda langsung. Begitu teman-teman ya. Kalau menang kalian ono aku masih mau kalau dikasih rokok Surya 12. Itu aja untuk prediksi kali ini. Kemenangan 2-0 untuk Belanda. Sampai jumpa di ramalan Euro Primbon selanjutnya. Jangan lupa bilang ke teman kalian kalau ramalannya selalu paten sukses. Sampai ketemu lagi.